Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Kini kita akan bahas ya post race review dari gelaran MotoGP seri ke-20, yaitu MotoGP atau Grand Prix Malaysia 2025. Dimana kita ketahui ya, di balapan sprint kemarin dimenangkan oleh Pecco Bagnaia, tapi di balapan utama, di balapan Grand Prix pada hari Minggu atau hari Ahad ini, yang menang itu adalah Alex Marquez yang sebenarnya semenjak di balapan hari Sabtu itu sudah terkonfirmasi menjadi runner up musim 2025 dan akhirnya menorehkan sejarah baru di mana sibling atau saudara kandung kakak beradik berhasil finish posisi 1 dan 2 di klasemen akhir kompetisi balap MotoGP semenjak pertama kali di tahun 1949, sekitar 76 tahun tuh ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian update-nya. Dan ya yang posisi kedua itu ada yang namanya Pedro Acosta. Terus habis itu disusul yang posisi ketiga ada yang namanya Joan Mir, berhasil podium ketiga teman-teman sekalian. Nah, sayang banget di sini Pecco Bagnaia akhirnya di NF lagi. 0 poin dan kali ini di balapan Malaysia itu sebenarnya dia sudah melakukan sesuatu yang bisa dibilang bagus banget ya. Dia berada di zona podium, namun ya akhirnya ada penyebab lain yang tidak bisa dia kendalikan yang akhirnya membuat dia harus 0 poin ya dari balapan utama MotoGP Malaysia. Ya, seperti kita ketahui, akhirnya terkonfirmasi oleh Michelin selaku supplier tunggal dari ban ya yang dipakai di MotoGP itu Pecco Bagnaia itu mengalami tekanannya berkurang di ban belakang soft yang dia pakai. Pecco Bagnaia di balapan utama dia menggunakan ban dengan kombinasi medium soft dan akhirnya dia mengalami kayak tekanannya berkurang karena bocor teman-teman sekalian. Bocor tapi bukan karena ketusuk paku, tapi dia karena ketusuk atau puncture dari ya kemungkinan menurut Piero Taramaso ya dari Michelin itu kena atau sobek atau ketusuk yang namanya pecahan karbon dari fairing yang diperkirakan merupakan mungkin ya hasil ya atau merupakan bagian dari crash yang terjadi di sighting lap pada saat Moto3 antara juara dunia Moto3 2025 ya Jose Antonio Rueda dan ya, Noah Detwiler dan gitu. Dan mengenai masalah Noah dan juga Rueda ini juga cukup membuat banyak banget perhatian dan bahkan membuat schedule MotoGP berubah. Nah, gitu teman-teman sekalian. Nah, nanti kita akan bicarakan mengenai update dari Noah Detwiler dan juga Rueda di akhir. Cuman yang mau saya informasikan pada teman-teman sekalian, akhirnya Alex Marquez itu berhasil menang walaupun dia sudah terkonfirmasi menjadi runner up musim. Ini adalah pencapaian podium dia yang ke-11 di tahun 2025. Dengan 11 podiumnya Alex Marquez termasuk kemenangan, dia artinya bedanya 4 doang dengan abangnya, yaitu Marc Marquez yang mengoleksi 15 kali podium di tahun ini. Cuma memang kemenangan atau podiumnya Marc Marquez banyak diisi oleh kemenangan-kemenangan di balapan utamanya. Dengan ini Ducati di seri ke-20 MotoGP 2025 itu setelah mengoleksi 17 kali kemenangan. Wow. 17 kemenangan dari 20 seri. Teman-teman sekalian bisa lihat ya berapa persen tuh artinya tuh. Nah, jadi hanya 3 doang. Artinya 3 itu kalau 20 itu 1,5. 1,5 itu artinya berapa? 85% disapu bersih kemenangannya oleh Ducati di tahun ini. Dan ini menyamakan jumlah kemenangan Ducati di tahun 2023 ya sebanyak 17. Dia ini merupakan kemenangan terbanyak kedua. Sementara terbanyak pertama itu terjadi di tahun lalu ketika bukan tandem ya, fight antara Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin itu kencang banget. Dan di situ tahun 2024 itu tercatat 19 kali menang Ducati. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Dan seperti di vlog sebelumnya, saya informasikan Grace ini menang banyak teman-teman sekalian. Udah menang banyak,
ketambahan lagi, jadi banyak lagi di balapan utama di MotoGP Sepang Malaysia 2025. Dia setelah mengantarkan Alex Marquez menjadi runner up dari musim, memperoleh medali perak, terus habis itu bisa mengantarkan Fermin Aldeguer menjadi Rookie of the Year, ya. Setelah dia walaupun terganjar apa namanya penalti 8 detik, penambahan waktu 8 detik dan turun sampai posisi 7, dia tetap menjadi Rookie of the Year, mengalahkan dari Ai Ogura yang paling dekat dengan apa namanya poinnya dia. Dan yang ketiga yang terkonfirmasi di balapan utama adalah Gresini Racing berhasil mengalahkan nih ya. Ini senang banget kayaknya mereka nih, mengalahkan VR46 Racing Team ya. Pertamina Enduro VR46. Ini sebuah kemenangan yang menurut saya sih cukup besar buat Gresini Racing. Kenapa? Dengan status dia yang bukan tim nomor 2 ya, dia tim nomor 3 teman-teman sekalian. Tim nomor 1 Lenovo Ducati, kalau di Ducati tim ke nomor 2 adalah VR46. Karena VR46 adalah tim satelit yang disupport banget sama factory. Terus yang ketiga nih baru tim bener-bener tim satelit atau tim independennya Ducati, yaitu Gresini Racing gitu ya teman-teman sekalian. Nah di menjelang seri ke-21 nanti di Portimao itu sekarang Gresini Racing itu telah 146 poin di depan VR46. Ini benar-benar merupakan pencapaian yang luar biasa sih ya. Dan paling banyak itu yang memberikan sumbangsih dari kemenangan The Gresini Racing terhadap VR46 itu adalah Alex Marquez. Dan Alex Marquez sendiri ya menjadi runner up tahun ini itu juga banyak andilnya adalah ketika dia banyak banget finish persis di belakang abangnya, terutama mulai dari awal musim. Ya, Alex Marquez seperti kita ketahui dia sempat dijuluki Mr. P2 karena selalu P2 terus, terutama di paruh pertama musim 2025. Dan konsistensi inilah yang menurut saya membuat Alex Marquez itu terkonfirmasi kuat menjadi apa namanya runner up musim 2025 ini gitu. Terus Acosta nih ya yang finish posisi 2 ini adalah podium keempatnya gitu ya. Secara total juga dia hampir menyamai sih sebenarnya jumlah total dari pembalap KTM terbanyak, yaitu Brad Binder. Saya lupa ada berapa ya. Brad Binder itu 11, dia masih di bawah 11 kali podium. Joan Mir nih yang juga cukup menarik. Joan Mir finish posisi 3 walaupun terkesan kayak giveaway karena Pecco Bagnaia bannya bocor ya, ketucus yang namanya karbon. Nah, namun ini tetap aja ya, menang is menang ya, podium is podium, nggak ada yang namanya kayak gitu ya. Masalah luck, masalah apa biasa disingkirkan. Dan ini membuat Honda akhirnya mengoleksi kemenangannya lagi ya teman-teman sekalian. Honda total memperoleh 4 kali podium. Dan terakhir ya Honda memperoleh 4 kali podium dan lebih itu di tahun 2021. Itu udah lama banget tuh. Marc Marquez masih balapan di Honda waktu itu ya. 2021 dan ini menjadi podium keduanya dari Joan Mir di tahun 2025 ini gitu. Dan ini membuat ya 3 finisher terdepan itu terdiri dari 3 pabrikan berbeda. Ducati, ya, KTM dan juga Honda gitu teman-teman. Ya memang kalau kita ngomongin masalah Honda, menang atau podium di balapan utama di Sepang itu ya memang berkat kerja keras mereka. Seperti kita ketahui memang benar-benar menyiapkan tuh ya Honda tuh ya. Bagaimana caranya motor 2025 bisa penampilannya bagus di Sepang gitu. Karena itu juga ya Honda yang memang masih fokus ya untuk bisa mendevelop dari motor tahun ini, karena mereka diperbolehkan untuk terus mendevelop motor tahun ini kan dengan kondisi kelas D-nya. Itu benar-benar serius juga mendatangkan Aleix Espargaro setelah GP Mandalika ke Sepang untuk ngetes dan segala macam. Sebelum window test di Sepang selama 2 pekan sebelum race weekend itu hadir. Mepet banget Aleix Espargaro ngetes di sini dan akhirnya membawa beberapa data-data yang cukup penting sehingga Honda bisa langsung memulai Grand Prix Malaysia ini dengan banyak data gitu ya teman-teman sekalian. Nah, yang juga cukup menarik adalah mengenai kalau kita ngomongin mengenai Aprilia. Aprilia itu di Indonesia dan juga di di Australia itu menguasai banget. Saya bilang Aprilia, ini keren banget ya yang namanya Aprilia. Seperti kayak dia bangkit, terus habis itu berhasil bisa dibilang mengalahkan Ducati,
memberi perlawanan kuat terhadap Ducati, tapi pas masuk seri Malaysia ini benar-benar boncos teman-teman sekalian, benar-benar boncos. Terlepas dari waktu waktu latihan di hari Jumat itu sedikit karena sesi FP1-nya terhalang hujan, tapi kan semuanya pabrikan juga kena masalah ini gitu ya, nggak hanya Aprilia doang ya, semuanya kena, Ducati kena, Honda kena, Yamaha kena gitu, KTM juga kena gitu ya, Aprilia juga kena. Jadi pada dasarnya kalau mengenai masalah waktu dan waktu untuk reset di sesi free practice itu semuanya kena, nggak bisa jadi bahan. Terus Aprilia juga bilang salah satunya juga yang yang jadi masalah adalah karakter tata letak dari sirkuit, di mana mereka masih belum menemukan setup khususnya di beberapa titik-titik stop and go dari sirkuit Sepang. Seperti kayak misalkan contohnya adalah tikungan 9 gitu yang mungkin ya stop and go banget ya, tempat banyak kejadian di situ tuh ya, setelah tikungan 9, karena tikungan 9 itu dari straight kecil ada turunan, terus habis itu masuk ke tikungan kiri itu benar-benar tajam banget dan siap harus membanting ke arah kanan. Itu nggak mudah itu untuk mencari setup yang bener di situ untuk motor ya. Dan yang paling cukup ketara mengenai masalah dari Aprilia RSGP khususnya di balapan utama adalah yang diomongin sama Massimo Rivola, direktur dari Aprilia Reparto Corse ini ya dari Aprilia Racing, yang mengatakan bahwa salah satu yang cukup berefek terhadap performa dari Marco Bezzecchi, pembalap Aprilia di balapan Grand Prix Malaysia, itu adalah penggunaan ban medium. Nah, ini menarik nih. Penggunaan ban medium inilah yang ditengarai menjadi sumber masalah. Jadi sumber permasalahan dari Aprilia, di mana kelihatan banget tuh Marco Bezzecchi tidak seperti kayak di Australia atau di Indonesia. Di sini tuh struggle banget, nggak gampang untuk bisa overtake pembalap-pembalap di depannya. Mungkin ya gimana ya, kurang grip atau kayak gimana gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin dari pembalap lain ya, Pecco Bagnaia juga pakai yang namanya ban medium dikombinasi dengan soft gitu ya. Tapi ya sedikit banyak ya Pecco Bagnaia masih tetap punya performa ya. Tapi ya karena berbeda juga motornya antara Ducati Desmosed di GP 25 dengan Aprilia RSGP 25, dan inilah membuat ya ketika ditaruh ban medium, kalau mungkin Ducati tidak terlalu bermasalah banget, sama di Aprilia ini bermasalah, sehingga ya itu dia. Seperti kita infoin di vlog sebelumnya, bahkan tidak ada Aprilia di kualifikasi kedua. Tapi di sprint Aprilia berusaha untuk maju dari start dari posisi belasan, dan akhirnya Marco Bezzecchi itu finish posisi 7 dan akhirnya dimajuin ke posisi ke-6 di balapan sprint. Di balapan ini ya nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak seperti sangarnya Bezzecchi di Malaysia di Indonesia atau di Australia. Itu yang nggak gampang di sini, gitulah teman-teman sekalian. Jadi ya salah satu yang diomongin oleh Aprilia adalah penggunaan ban medium, gitu teman-teman sekalian. Mengenai Pecco Bagnaia juga tadi sudah diinfoin ya tentang masalah puncture atau bocornya dari ban dari Pecco Bagnaia. Ya penggunaannya bannya sendiri sih memang ban yang soft ya, khusus yang belakang, dan kayaknya soft ini sih kalau kena yang namanya sebilah karbon yang cukup tajam itu memang benar ada kemungkinan untuk bisa bocor, minimal bocor halus. Kita bisa lihat ya di beberapa footage video-video dari Dorna, itu memang tekanan dari ban belakang itu cukup berkurang sehingga agak sedikit kempes kelihatannya kayak gitu. Dan ini buat MotoGP yang bergerak dengan kecepatan di atas 200 itu terasa banget kayaknya ya. Turun segitu di kecepatan tinggi itu kayaknya sih cukup terasa ya. Dan memang ketika kalau kita ngomongin masalah Pecco Bagnaia yang berbeda ketika di Malaysia ini juga cukup baik, itu salah satunya adalah yang sempat diinformasikan Ducati ke beberapa media, yaitu di Malaysia itu fix Pecco Bagnaia itu memperoleh update khusus dari Ducati ya mengenai penggunaan atau memberikan solusi dari sasisnya ya. Ada beberapa solusi, entah itu sasis baru ataukah sasis yang telah dimodifikasi dari sasis yang sekarang ini dipakai gitu ya. Dan memang solusi ini sebenarnya itu mungkin yang dimaksud oleh Pecco Bagnaia sebenarnya
solusi ini pernah digunakan di seri sebelumnya, cuman di seri sebelumnya itu tidak berhasil, sementara di Sepang akhirnya berhasil. Nggak tahu deh ya maksud dari Pecco Bagnaia bener apa enggak, cuman sepertinya sih memang sasis yang diberikan sesuatu yang baru buat Pecco Bagnaia di MotoGP Malaysia, dan hasilnya memang oke, luar biasa. Dan bahkan di balapan sprint dengan right head device off, nggak bisa di onin sama sekali, itu Pecco Bagnaia bisa menangkan balapan sprint. Nah kayak gitu ya teman-teman sekalian. Dan terakhir yang mau saya update ya mengenai Noah Detwiler, itu memang antara kejadian insiden antara Noah Detwiler dan juga juara dunia Moto3 Jose Antonio Rueda itu jadi di sighting lap, di posisinya di setelah tikungan 3. Tikungan 3 itu kalau di Sepang itu turunan gitu ya. Entah motornya Noah itu memiliki masalah sehingga dia kecepatannya kayak sedikit turun. Terus habis itu di belakangnya itu ada Rueda dengan kecepatan tinggi. Mungkin ya nggak ngelihat juga, sedang ngeliatin hal-hal lain si Rueda ini, sehingga di satu titik, di satu kejadian kayak Rueda nggak ngelihat kalau di depannya ada Noah Detwiler, dan akhirnya dilanggar, ketabrak lah dari belakang yang namanya Noah Detwiler. Untuk Jose Antonio Rueda sendiri, informasi sudah datang dari tim Red Bull KTM Ayo bahwa untuk Rueda sendiri mengalami contusion, jadi kayak ada gegar otak ringan mungkin ya. Terus habis itu ada cedera retak atau patah di tulang di lengan kanannya gitu ya. Sementara untuk Noah Detwiler sendiri ya sepertinya sih memang jauh lebih serius ya bila dibandingkan dengan yang dialami oleh Jose Antonio Rueda. Dan ini juga cukup masuk akal ya, karena dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ketabrak dari belakang, jadi nggak siap apa-apa dalam sebuah skenario insiden kayak gitu ya. Dan dua-duanya itu dibawa ke rumah sakit ke KL, dan ini menyebabkan ditundanya seri balapan ini sempat beberapa menit, beberapa puluh menit, hampir sejaman gitu ya, karena harus nunggu itu helikopter balik dari rumah sakit terus masuk lagi ke sirkuit, karena balapan tidak boleh dimulai tanpa ada kesiapan dari helikopter ambulan kayak gitu. Jadi harus sudah siap situ, sehingga ditunggu tuh yang namanya helikopter ambulannya sampai datang. Dan ini menyebabkan balapan Moto3 dikurangin sampai 10 lap doang, dan setelah itu dilanjut langsung MotoGP, dan terakhir balapannya baru ada yang namanya balapan Moto2 teman-teman sekalian. Dan informasi yang terakhir ya dari Detwiler sendiri ya, dari Noah Detwiler adalah dia mengalami harus mengalami beberapa operasi, multiple operation. Jadi harus dioperasi di beberapa tempat atau beberapa kali gitu ya. Dan untuk sementara tim sendiri ya dari CIP itu tidak mau menginformasikan dulu. Mereka memohon privacy agar tidak terlalu banyak dari masyarakat umum untuk membicarakan sesuatu yang tidak fix ya, tidak jelas dan juga tidak official. Jadi mereka untuk sementara untuk diam dulu tim sampai menentukan kira-kira apa yang sebenarnya terjadi dari keluarga ini, dari pembalap mereka yaitu Noah Detwiler. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, mari kita juga sama-sama untuk menghormati privasi mereka, tidak menyebarkan berita-berita yang mungkin belum official. Mungkin ya kalau misalkan dapat berita official ya buat sendiri dulu aja gitu, jangan sampai membuat gaduh atau membuat suasana jadi kayak nggak jelas kayak gitu. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Jadi memang saya sendiri sih udah cukup membaca beberapa tulisan-tulisan terutama yang bersumber dari kayak bab orang tuanya yang sekarang sedang terbang dari Swiss ya ke Sepang, terus habis dari Eropa ke Sepang ya cukup serius lah yang dialami oleh yang namanya Noah Detwiler ya. Kita berharap semoga bisa terus sehat dan juga bisa balapan lagi di kesempatan berikutnya pada saat dia sudah recovery full 100%. Nah, itu aja teman-teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan, apa yang kita bisa review. Jadi pada dasarnya Alex Marquez benar-benar cukup kuat kalau kita bisa lihat dari pace-nya, juga cukup konsisten ya teman-teman sekalian, dan ini berbuah hasil ketika ketika Alex Marquez menggunakan livery spesial Sepang di balapan Grand Prix Malaysia. Akhirnya gelar dari juara independen atau tim independen terbaik musim 2025 jatuh ke Gresini Racing. Yes, Gresini Racing confirm banget menang banyak di MotoGP Sepang. Itu aja.
Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.